Krishna, kamu bisa bekerja besok, malam ini, ayo istirahat lebih awal bersamaku. Hana mengulurkan tangannya untuk mengajaknya ke kamar. Krishna menghindarinya untuk sementara waktu tanpa membiarkannya menyentuhnya. Dia bangkit, berdiri tegak di dekat jendela dan memandangi lampu kota di luar jendela. Hana berjalan mendekat, memeluknya dari belakang dengan erat. Krishna, apakah kamu masih mencari Andin? Saat itu, Andin melompat dari peron yang tinggi dan terjun ke lautan luas. Dia belum menemukan tubuhnya. Krishna tidak berbicara, matanya yang cemberut sepertinya sedang melihat sesuatu. Setelah melihat lebih dekat, tidak ada apa-apa. Aku tidak ingin mendengar namanya, jadi jangan menyebutkannya lagi. Krishna ingin mendorongnya pergi. Namun Hana memeluk dengan erat dan menolak untuk melepaskannya. Krishna, aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Meskipun kami tidur di kamar yang sama selama bertahun-tahun, kamu tidak pernah menyentuh saya. Sudah hampir 20 tahun dan sudah menjadi janda selama bertahun-tahun. Krishna, kamu tidak punya keinginan sama sekali selama bertahun-tahun. Aku tidak percaya, selama Andin menghilang, kamu akan berpantang selama kamu bisa. Mari akhiri hidup ini dan jangan hidup dalam bayang-bayang dia lagi. Saat Andin pergi, Krishna baru berusia 30 tahun. Pria itu berada di usia yang paling energi dan kuat, tetapi tidak ada wanita di sekitarnya, dia tidak menyentuhnya, dan tidak ada di luar, tidak seperti bos lainnya. Bertahun-tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Hana tidak tahu bagaimana pria ini hidup. Dia pergi ke seorang biksu dengan sup bening dan air setiap hari. Dia selalu begitu tak terduga, dengan ketenangan dan pengendalian diri yang tidak bisa ditandingi oleh orang biasa, seolah-olah dia dilahirkan dengan benar. Cinta antara pria dan wanita sangat lemah saat itu. Dia membangun tinggi rumah Andin dan menyembunyikan rumah Andin. Saat Andin menggendong putranya, Henry, usianya masih sangat muda, baru berusia 20 tahun. Dia pergi ke kamarnya malam itu. Saat itu, Andin sedang hamil 5 bulan, dia pergi menemuinya. Krishna juga ada di sana malam itu dan mereka ada di kamar. Hana akan selalu mengingat adegan itu. Pintu kamar tidak tertutup rapat. Dia berdiri di luar pintu dan melihat melalui celah. Krishna menekan tubuh Andin, dan telapak tangannya yang besar menjalar ke rambut hitamnya, dan memukulnya dengan keras. Andin memukulinya dengan putus asa, mencoba mendorongnya menjauh, dan mengutuknya, "Pergi, kamu binatang buas, aku hamil sekarang." Krishna menolak. Dia meletakkan satu tangan di sisinya, menghindari perutnya yang terangkat tinggi, dan membelai wajah kecilnya yang menakjubkan dengan tangan lainnya. "Bukankah kamu baru saja melakukan pemeriksaan kelahiran hari ini?" Dokter berkata semuanya baik-baik saja. Dengan letupan, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. "Kamu menanyakan pertanyaan ini kepada dokter. Krishna, apakah Anda ingin tidak tahu malu?" Saat itu, dia kaget mendengar di luar, "Siapa pria ini?" "Dia Krishna." "Siapa yang berani menamparnya?" "Saya khawatir Andin adalah satu-satunya di dunia ini." Krishna ditampar dari wajah tampannya. Saat dia memalingkan wajahnya, matanya yang merah berkata, "Berani pukul aku lagi? Cobalah, apakah kamu ingin saya mengikatnya lagi?" Kalimat ini sangat jera, dan Andin segera menghentikan semua perjuangannya, jelas takut padanya. Melihat dia menjadi patuh, wajah Krishna tampak lebih baik. Dia mengulurkan tangannya di atas selimut untuk menutupi tubuh kedua orang itu dan mulai membunuhnya lagi. Andin hancur. Dia berdiri di luar dan tidak bisa melihat wajah kecilnya, tetapi segera, dia mendengar kesabaran menangis. Andin menangis. Hana belum pernah melihat Andin menangis sebelumnya. Dia adalah generasi gadis berbakat yang keren dan anggun. Dia menciptakan perhiasan fly pada usia 18 tahun dan temperamennya seperti abadi.
Ini pertama kalinya dia mendengar Andin menangis. Isakan halus semacam itu, seperti teriakan kesabaran dan keputusasaan dengan tangan terkepal, bergema di gendang telinga orang, membuat orang patah hati. Tubuh Krishna menegang tiba-tiba, dia menghentikan gerakannya, menatap wanita di bawahnya, dan kemudian mengulurkan dua telapak tangan besar untuk menahan wajah kecilnya. Suara rendahnya mengungkapkan sedikit panik, cemas, berantakan. "Sayang, kenapa kamu menangis, ya?" Andin mendorong dan memukul telapak tangannya yang besar, menangis sendiri, mengabaikannya. "Kenapa kamu menangis, Krishna?" Menghapus air mata di pipinya satu persatu, dan bertanya dengan suara rendah, "Menikahlah denganku, ikuti aku." "Begitu dianiaya?" Andin terus mendorongnya, menangis sambil berkata, "Kamu menekan saya begitu keras, pergi." Krishna tidak bergerak, postur tubuhnya selalu merendahkan. Meskipun dia menjebaknya di bawahnya, dia sudah dengan hati-hati menghindari perutnya. Dia berteriak bahwa dia terluka tetapi hanya membuat alasan untuk tidak suka dia menyentuhnya. Andin menutup wajahnya di bantal dan terus menangis. Wajah tampan Krishna juga menjadi dingin. Dia tidak sabar dengan tangisannya dan sedikit kesal, jadi dia menarik diri. Memasuki kamar mandi dan mandi air dingin. Segera dia keluar, mengenakan piyama sutra hitam dengan ikat pinggang longgar, menunjukkan sedikit kesan dewasa. Andin tidur di tempat tidur, dia membaliknya dan membiarkannya berbaring di dadanya yang kuat. Telapak tangan besar itu mencengkeram bagian belakang kepalanya dan Andin menolak. "Aku berniat melepaskanmu, tapi jika kamu tidak patuh, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku sudah menahan cukup lama, aku ingat ini di dalam hatiku." Krishna memeluknya dan senang dengan kasih sayangnya. Dia mengucapkan kata-kata manis, membujuknya, "Oke, jangan menangis. Apa yang kamu inginkan? Katakanlah. Aku bisa memuaskanmu dengan segalanya. Bahkan jika kamu mau, aku juga akan menemukan cara untuk memilih bintang di langit." Andin berbaring tengkurap, menatapnya samar-samar dengan air mata, dan tersedak, "Bisakah kau melepaskan aku? Aku tidak menyukaimu. Aku tidak ingin bersamamu. Cepat atau lambat aku akan lari keluar. Kamu tidak dapat menemukan saya." Krishna menjawab, "Tidak apa-apa jika kamu tidak menyukaiku. Jika aku menyukaimu, kamu akan menderita. Jangan selalu mencoba kabur. Jika kamu melarikan diri, saya akan memberikan putramu kepada saudara perempuanmu." Andin yang menangis tiba-tiba menyusut, meletakkan tangan di atas perutnya dan berkata, "Krishna, kamu tidak diizinkan untuk menyentuh anakku. Kalau begitu jangan membuatku marah. Status putramu sepenuhnya bergantung pada sikapmu terhadapku." Hana memejamkan mata dan membebaskan dirinya dari ingatan yang jauh. Dia berkeringat dingin. Dalam kesan semua orang, kepala keluarga Mahendra ini, Krishna telah menjadi putra surga yang sombong sejak dia masih kecil. Dia telah menerima pendidikan paling ortodoks, dan darah serta tulangnya penuh dengan suasana aristokrat. Setelah bertahun-tahun pengendapan, dia juga sangat tidak peduli padanya, tidak menyebutkan cinta. Tetapi hanya Hana yang tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi, dan Krishna juga menyukai wanita. Dia menatap Andin dengan mata telanjang. Pada tahun-tahun itu, dia tinggal di kamar setiap malam. Apakah Andin sedang hamil atau sakit, dia akan mengirimkan permintaan dari seorang pria yang sehat. Andin sering memarahinya seperti binatang buas. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, mungkin dia akan tertipu oleh status bangsawan yang sangat diperlukan dan anggun pria ini. Tetapi dia menarik semua pakaian luarnya, dan dia tidak berbeda dari pria lain. Dia juga galak dan buruk di tempat tidur. Krishna hanya memiliki wanita Andin. Dia tidur sangat lama tanpa merasa lelah. Dia tidak pernah melihat begitu banyak bunga dan tanaman di luar. Dia tidak bisa hidup tanpa kamar Andin itu.
Perusahaan dan ruangan adalah 2 titik dan 1 baris, dan ada beberapa perjalanan bisnis yang diperlukan. Semua ini membuat Hana sangat cemburu pada kegilaan. Meskipun dia telah menjadi ibu kepala keluarga Mahendra dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang di luar iri padanya karena kehidupannya yang baik, berpikir bahwa dia memiliki semua yang mereka impikan, tetapi siapa yang mengenalnya? Setiap malam, kamar kosong itu tetap sendirian. Janda ini menyimpannya selama 20 tahun. Krishna, aku tahu kamu tidak akan senang jika aku mengatakan ini, tapi Andin benar-benar tidak menyukaimu. Di malam pernikahanmu, dialah yang memintaku masuk dan berbicara denganmu di kamar pengantin, dan dialah yang ingin melarikan diri. Biar aku yang menggantikannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.